Selamat pagi sahabat sehat RSO. Kembali saya menyapa sahabat sehat RSO dalam Orto Podcast. Kali ini Orto Podcast Rumah Sakit Ortopedi kembali menyapa Bapak Ibu dengan tema cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di saat puasa. Untuk narasumber pada pagi hari ini saya perkenalkan Dr. Gigi Titi Retnaning Tias. Bu Titi, selamat pagi. Orto Podcast. Kembali menyapa sahabat sehat RSO untuk menjawab seputar permasalahan gigi dan mulut di masa puasa. Dr. Gigi Titi Retnaning Tias adalah dokter gigi di Rumah Sakit Ortopedi. Oke, kita mulai perbincangan kita pada pagi hari ini. Mau perkenalan diri dulu? Oh, saya rasa nggak usah. Oh, nggak usah. Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Okay. Sebetulnya banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat mengenai seputaran kesehatan gigi dan mulut selama masa puasa. Ini saya merangkum beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, gimana biar tidak bau mulut di masa puasa? Kemudian apa sih penyebabnya, Bu Titi, kok di masa puasa itu kok bau mulutnya manjur sekali, itu gimana? Baik, jadi kenapa kok selama puasa mulut itu selalu dikeluhkan berbau? Satu, karena memang kesehatan gigi dan mulut yang buruk, artinya masih ada lubang gigi, masih ada sisa akar gigi, atau kalau enggak karang gigi yang masih seperti itu penyebab bau mulut yang amat sangat. Berarti kebersihan gigi dan mulutnya? Kebersihan gigi dan mulut. Selain itu mungkin kebersihan juga sudah baik, tapi tetap bau mulut. Nah, itu biasanya karena air ludah yang berkurang produksinya. Itu bisa disebabkan karena memang asupan minum yang kurang, bisa juga karena pengunyahan yang hampir banyak sekali berkurang. Jadi produksi air ludah benar-benar kurang. Jadi aktivitas mengunyah kan hampir tidak ada itu. Jadi pembersihan diri juga dari air ludah juga hampir nggak ada. Itu kan penyebabnya, jadi penyebabnya karena aktivitas selama bulan puasa, itu aktivitasnya untuk mengunyah dan lain sebagainya itu kan berkurang lah, biar tidak bau mulut. Nah, itu untuk pencegahannya gimana? Tentunya sebelum puasa itu perlu memeriksakan diri ke dokter gigi. Jadi kalau ada yang masih lubang ditambah atau sisa-sisa akar yang sudah membusuk itu dicabut, dan juga karang gigi dibersihkan. Selain itu juga mestinya ketika sahur dan buka itu asupan cairan juga yang cukup. Juga makanan yang dipilih juga tentunya yang mengandung serat, jadi pengunyahan pada waktu sahur dan buka itu tetap terjaga. Seperti itu. Ini tadi kan perawatannya sebaiknya dilakukan sebelum puasa. Nah, kalau misalnya kepepet pas puasa giginya sakit, nah itu boleh atau enggak ya untuk melakukan? Sebetulnya boleh-boleh aja ya, boleh aja periksa gigi dan mulut, toh tidak akan ditelan juga kan. Jadi tetap perlu itu. Jadi seandainya belum sempat pada waktu sebelum puasa itu melakukan perawatan gigi dan mulut, itu boleh aja dilakukan pada waktu puasa. Jadi selain periksa juga tentunya menggosok gigi dengan baik, menggosok pada waktu setelah sahur dan sebelum tidur. Dan menggosoknya enggak hanya giginya saja yang digosok, tapi
langit-langit gigi juga harus digosok karena itu ada lekuk-lekuknya, sumber bakteri di situ cukup banyak. Terus lidah juga harus disikat karena lidah itu kan bentuknya kan seperti peruntul-peruntul itu, itu untuk menyelip sisa-sisa makanan, menyelip bakteri-bakteri yang cukup membuat bau mulut. Ini jadi mungkin sahabat sehat RSO bisa menjadi perhatian ya kalau membersihkan gigi. Juga itu sela-sela gigi, gigi itu kan nggak bisa itu pakainya pakai dental floss. Pakai dental floss. Jadi mungkin sahabat sehat RSO bisa menjadi perhatian bahwa membersihkan gigi dan mulut itu tidak hanya dengan menggosok giginya saja, tetapi juga harus membersihkan lidah ya. Lidahnya, langit-langit, juga sela-sela gigi dengan dental floss. Ya, itu tadi cara perawatannya ya. Untuk selanjutnya, idealnya itu makanan yang dikonsumsi saat sahur dan berbuka itu apa nih? Tentunya yang mengandung serat dan cukup banyak cairan. Jadi proses pengunyahan tetap terjaga pada waktu itu dan jangan makan yang mengandung gula. Nah, jangan banyak yang mengandung gula. Karena gula akan membentuk asam dan akhirnya akan bisa melubangi gigi juga. Tapi idealnya gini, kalau berbuka itu kan kita itu sudah terbiasa idealnya kalau berbuka diawali dengan kolak. Lah itu kesalahan. Kolak dan es buah. Iya. Jadi berbukalah dengan yang manis. Itu bukan berarti dengan yang bergula. Jadi yang manis itu harusnya kurma seperti itu. Kalau kurma kan manis alami dari buah kan. Nah itu lebih bagus daripada gula-gulaan ya. Kalau misalnya gini memang tidak bisa meninggalkan kolak. Tidak bisa meninggalkan kolak, sebaiknya setelah mengkonsumsi kolak itu gimana? Sesekali nggak apa-apa sih, karena kolak itu kan sudah jadi kayak pokoknya orang Jawa. Iya, betul. Kalau puasa itu harus ada kolak, harus ada yang legit-legit seperti itu. Jadi pembersihannya paling enggak jangan langsung. Jadi setelah makan terus gosok gigi sebenarnya nggak bagus. Artinya harus tunggulah 30 menit kemudian baru digosok. Karena kalau langsung itu suasana di dalam mulut kan masih asam sekali. Langsung digosok itu juga bisa melarutkan email. Oh gitu. Seperti itu. Ini jadi sebetulnya tidak mengkonsumsi manis itu di samping untuk kesehatan gigi dan mulut juga sejalan dengan menu diet sahabat sehat RSO ya. Iya betul. Jangan banyak gula. Harus irit gula. Sekarang gula mahal. Kan? Ya, betul. Minyak mahal, gula mahal, tapi itu ada hikmahnya. Berarti untuk mengurangi gula, konsumsi gula. Betul, jadi sehat semuanya. Ya. Ini mungkin yang terakhir. Untuk yang terakhir mungkin waktu yang tepat menyikat gigi saat puasa. Waktu yang tepat yaitu tadi setelah sahur. Setelah sahur itu jangan langsung. Paling enggak 30 menit setelahnya. Dan sebelum tidur itu wajib. Jadi sisa-sisa makanan jangan dibawa tidur. Kalau dibawa tidur pasti bakteri-bakteri akan senang sekali di situ dan akan merusak gigi dan suasana di dalam mulut. Setelah sahur berarti. Setelah sahur. Nah, kadang-kadang ini juga sudah terpola. Untuk menyikat gigi itu kita terbiasa dengan budayanya kalau mandi sekalian sikat gigi. Lah itu gimana itu? Sebetulnya boleh-boleh aja sih. Asal tidak ditelan kan nggak apa-apa sebetulnya. Cuman yang paling penting sebelum tidur itu wajib. Oke. Mungkin ini pertanyaan sekali lagi. Kan setelah sahur sampai menunggu berbuka itu kan tidak ada aktivitas mengunyah dan lain sebagainya. Itu misalnya gimana ya? Biar nggak bau terus gosok gigi gitu gimana ya? Kalau dipandang dari sudut kedokteran sih nggak masalah. Cuman kalau
itu dianggapnya di agama mungkin kurang baik, sebetulnya juga nggak apa-apa sih. Jadi ya tetap namanya orang puasa itu bau-bau sedikit juga nggak apa-apa, tapi kan nggak yang terus benar-benar slorder gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, ini tadi sudah beberapa pertanyaan. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari sahabat sehat RSO. Oke, dengan berakhirnya yang tadi, yang waktu yang tepat menyikat gigi saat puasa. Untuk podcast pada kali ini, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut saat puasa telah selesai. Monggo ikuti terus podcast dari Ortho Podcast dengan tema-tema yang menarik di lain waktu.